Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri dan kelompok. Saya Rizal Rofi beserta teman-teman kelompok saya, yaitu Anas Aditya Suara dan juga Amar Mustafa. Di sini kami akan menyampaikan materi pada DataCAD pada modul ke-15 mengenai IP static routing. Jadi di sini kamera dari OBS saya itu tidak muncul seperti ini. Namun saya akan memberikan bukti berupa akun Google. Jadi mungkin langsung saja ke pembahasan materi mengenai static routing. Jadi pada subtopik pertama yaitu mengenai tipe dari IP static routing. Jadi di sini terdapat 4 tipe dari static routing. Yang pertama standar static routing, yang kedua default static route, yang ketiga floating static route, dan yang keempat summary static route. Nah, static routes are configured using the IPv6 route global configuration commands. Nah, kemudian yang kedua ada next hop option atau pilihan next hop. Itu next hop route itu unlike the next hop IP address is specific. Jadi maksudnya kayak misalkan ada satu router, ada 3 router, router 1, router 2, router 3. Nah, itu next hop dari router 1 itu yaitu gimana? Ada di router 2 cuman di bagian kiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya itu akan saya translate. Nah, jadi saat mengkonfigurasi routing statik itu next hop berikutnya dapat diidentifikasi berdasarkan alamat IP antar IP address. Nah, cara menentukan tujuannya itu menciptakan salah satu dari 3 jenis router status berikut. Kemudian IP versi 4 static route commands atau komen dari routing static pada IP versi 4, yaitu menggunakan perintah berikut: IP route, network address, subnet mask. Nah, untuk parameter network address itu deskripsinya adalah mengidentifikasi destination dari IP versi 4 network addressnya. Kemudian subnet mask itu identifikasi untuk meremote network, meremote jaringan. Kemudian IP address itu mengidentifikasi next hop dari router mengidentifikasi next hop dari routernya. Kemudian typically used with broadcast networks untuk mencari jalan ketika main broadcast.
Kemudian ada exit interface, itu untuk keluar dari interface-nya. Kemudian exit interface IP address untuk membuat routing static specific, karena specific interface and exhop version address. Kemudian juga ada distance, dan ini adalah optional command, dan juga typically use the configuration floating routing. Oke, selanjutnya ada kalau yang ini adalah komen dari static routing pada FB versi 6 ya, itu sebagai berikut. FB versi 6 ini kurang lebihnya sama, cuman beda versinya saja. Kemudian ada dual stack topologi. Dual stack topology, the figure shows a dual stack network topology. Foreign line no static routes are configured for either versi 5. Jadi di sini terdapat 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, PC 3, 3 switch, 1, 2, 3, dan 3 router. Nah, di sini terdapat network 1, 2, 3, 5 network, yang mana network 1 itu ada di sini, PC 2, kemudian network 2 itu ada di router 1 dan router 2, kemudian network 3 ada di PC 1, network 4 ada di PC 3, dan network 5 ada di router 2 dan router 3. Nah, selanjutnya yaitu static routing pada aplikasi 4. Nah, berikut adalah perintah untuk melihat IP routing dan gateway-nya. Kemudian ini adalah perintah untuk mengecek hasil konfigurasi dari IP routingnya. Ini juga adalah konfigurasi untuk mengecek hasil routingnya, hasil konfigurasinya. Kemudian ada IP versi 6-nya, setting routing table. Kurang lebih sama seperti routing table pada IP versi 4. Bikin C. Selanjutnya masuk ke subtopik 15.2 mengenai konfigur IP static router atau konfigurasi dari IP static routing.
Ini kurang lebih sama seperti materi pada modul ke-14. Jadi pada subtopik ini 15.2.1 mengenai API versi 4 Nextcloud static routing. Jadi recommend configure the standard static routers first slightly between API version 4 and API version 6. This topic shows you how to configure standard Nexthop directly. Konfigurasi Nexthopnya, kemudian dari connect-nya, dan spesifikasi fullnya dari static routing. Jadi di sini terdapat topologi, yaitu PC1, PC2, dan juga PC3, kemudian switch 1, switch 2, switch 3, router 1, router 2, dan router 3. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 5 network. Network 1 ada di PC2, network 2 ada di router 1 dan router 2. Kemudian network 3 ada di PC1, kemudian network 4 ada di antara router 2 dan router 3, dan network 5 ada di PC3. Nah, untuk Nexthop-nya, yaitu misalkan ini router 1 itu networknya adalah 172.16.3.0/24. Nah, itu akan mengenalkan ke network 172.16.1.0/24. Maka Nexthop-nya adalah di sini di router 1 network 2 ini. Jadi ini kan networknya adalah 172.16.2.0/24. Maka Nexthop dari network ini yang akan ke sini yaitu melewati sini, yaitu 172.16.2.2 seperti itu. Kemudian apabila dari network sini atau network sini akan ke sini, maka misalkan network ini 172.16.1.0/24 ingin mengenalkan ke sini, ke network 192.168.2.0/24, maka Nexthop-nya adalah ada di sini, di satu sini. Jadi Nexthop-nya adalah 192.168.1.1 kemudian 255 masukkan subnetnya seperti itu. Nah, ini contohnya. IP root 172.16.1 172.16.1 ada di sini. Ini. Kemudian masukkan subnetnya 255 255 255.0. Nah, network Nexthop-nya yaitu 172.16.2.2. Ini adalah network yang akan ditujunya. Jadi ini adalah network yang akan dituju melewati gerbang ini 2.2. 2.2 itu ada di sebelah sini, antara dua ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perintah untuk menampilkan hasil konfigurasinya yaitu show IP root. Selanjutnya yaitu masuk ke 15.2 mengenai IP versi 6 Nexthop-nya static routing. Kurang lebih sama seperti IP versi 4, cuman dia bedanya ada di sini. IP versi 6 root diperintah. Nah, ini adalah
IP-nya. Kemudian masuk ke 16.2.3 mengenai directly connect static root pada IP versi 4. Jadi ketika mengkonfigurasi sebuah IP static routing, ada beberapa option yang dapat digunakan untuk keluar dari interface to specify the next hop address-nya. Untuk contohnya ada pada gambar berikut. Nah, berikut adalah konfigurasinya, yaitu IP root ke network 1.0 ada di sini. Kemudian next hop, masukkan subnetnya, kemudian ketik perintah s0/1/0 di sini, yaitu directly connect static root-nya. Kemudian pada network 1.1.9.8 ada di sini, dan juga network 2 itu network 2 ada di sini, itu S010 sini, ke sini. Jadi dari sini dan juga dari sini ke sini. Selanjutnya yaitu IP versi 6 directly connect static root-nya. Nah, bedanya jika pada IP versi 4 itu menggunakan IP address yang berupa angka. Jika IP versi 6 menggunakan angka dan huruf seperti ini. Nah, berikut adalah perintah untuk mengeceknya, konfigurasinya. Selanjutnya yaitu IP versi 4 fully specified static root. In a full specific static root, both the exit interface and the next IP hop and next hop IP address are specified. This form of static root is used when the exit interface is a multi-access interface and it is necessary to explicitly identify next hop. Jadi rute statis IP versi 4 yang ditentukan sepenuhnya. Jadi dalam rute statis yang ditentukan sepenuhnya itu baik interface keluar ataupun alamat IP next hop berikutnya itu ditentukan. Untuk rute statis ini digunakan saat antarmuka keluar merupakan termuka akses. Pastinya next hop berikutnya satisfied berikutnya. Jadi untuk contohnya adalah contoh konfigurasinya adalah berikut, yaitu IP root ke network 1 juga 1.0 itu ada di sini. Kemudian masukkan subnet masknya, masukkan di interface ya, yaitu 001 itu ada di sini. Kemudian masukkan networknya ada di sini 6.2. Jadi untuk konfigurasi static routing ya, yaitu masukin router 1 ini. Nah, kemudian ketik IP root. Nah, network yang akan dituju yaitu ini 172.16.1.0/24.
Next hub-nya adalah ini, interface G0/0/1. Nah, ada pada contoh berikut. Kemudian apabila ingin ke network 1, 191.168, terus udah. Ketika network dari router sini akan mengenalkan sini, maka router sini juga. Jadi cuma hanya diubah networknya saja yang ini. Kan tadi ya ini nih 172.16.1. Nah, jadi karena sudah dikonfigurasi, selanjutnya mengenalkan ke network yang ini melewati next hop-nya ada di sini. Itu. Kemudian IP route network 2, itu network 2 ada di sini. Nah, next hop-nya itu sama di sini juga. Seperti itu. Jadi pada router 1 ini mengkonfigurasi IP static routing ke network ini, ke network 192.168.172.16.1.0/24, 192.168.1.0/24, dan 192.168.2.0/24 melewati next hop atau jalurnya itu ini, atau gerbangnya ini ada di sini. Seperti ini konfigurasinya. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk mengecek konfigurasinya. Selanjutnya IP versi 6 fully specified static route. Pada IP versi 6 ini sedikit rumit karena tidak menggunakan angka dan huruf, tetapi selanjutnya yaitu verify a static route. Yang ini dulu. Yang ini IP versi 6 fully specified static route. Yaitu dalam rute statis IP versi 6 yang ditentukan sebelumnya, baik interface source Jadi pada gambar di bawah ini menunjukkan contoh rute statis pada versi 6 yang ditentukan sepenuhnya menggunakan IP lokal. Jadi untuk konfigurasi IP routing pada IP versi 6 seperti ini. Berikut adalah konfigurasinya seperti ini. Oke, selanjutnya ke verifikasi rute statis. Verify a static route. Along with show IP route, show IP version 6, ping and tracer route. Other useful comments to verify static routes including the following: show IP static, show IP route network, and show running config section IP route. Topologinya masih sama seperti ini. Jadi inilah display only IP versi 4 static routes. Ini adalah konfigurasi dari displaynya.
Kemudian ini adalah display spesifik, lebih spesifiknya pada network pada IP versi 4. Kemudian ini sovereign count. Ini untuk melihat konfigurasi dari static routing. Ini untuk melihat konfigurasi untuk melihat IP versi 4 secara spesifik. Kemudian ini untuk melihat static root ininya, IP versi 6-nya. Ini juga IP versi 6. Nah, ini juga untuk melihat hasil dari konfigurasi pada IP versi 6. Kemudian yang terakhir yaitu konfigurasi static routing ya. Nah, ini untuk konfigurasinya yaitu kurang lebih seperti ini. IP route itu ini router 2 kan, router 2 ada di atas, berarti router 2 itu akan mengenalkan network 3 dan juga network 2. Nah, router 2 ini itu sudah kenal dengan network 1 yang ada di PC 2. Network ini yang ada di PC 2. Nah, selanjutnya yaitu network 2 ini akan router 2 ini akan dikenalkan dengan network 192.168.2.0/24 dan juga network 3. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. IP route 192.168.2.0/255.0. Nah, F-shop-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, enter. Configure a few list specific first. Baik, saya akan ulangi. Router 2 itu IP route 2168.2.0.255.0. Networknya yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian mengenalkan ke sini network 3 yaitu 172 root 16.3.3.0.25.0. Nah, networknya yaitu ini di sini 172.16.2.1.0. Udah seperti ini. Enter. Masuk ke interface-nya. Jadi terdapat kesalahan pada konfigurasi saya itu hanya kurang ini interface dari network ini ya. Kemudian ini konfigurasi IP versi 6-nya. Dan ini
So IP root static ini adalah untuk melihat kode-kodenya. Ini sama, ini versi nama. Kemudian masuk ke router 3, ini terus konfigurasi ke network 3. 170.3.0 sini, yang ini melalui 0111 ada di sini. Itu network sini networknya. Kemudian mengenalkan ke network 172.16.1 juga yang ada di atas ini melalui sini juga. Oke, kemudian ke network 2 ini sudah kenal. Nah, ini ada konfigurasi versi nama. Ini juga versi 6. Kemudian exit. Nah, kemudian ini adalah hasil konfigurasi versi 4 dan versi nama. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya dijelaskan oleh kawan saya di 15.1 dan 2. Lalu di sini saya ke bagian menjelaskan di 15.3 konfigurasi IP default static routing ya. Cara mengonfigurasi IP default static router. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Anasa Dita Suara, mahasiswa Politeknik Lampung juga, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini langsung saja saya jelasin di default static routing ya. Default static route. Di sini topik ini melihat gimana cara mengonfigurasi router default IPv4 dan IPv6 ya. Jadi topik ini menjelaskan di situasi di mana default router ini merupakan pilihan yang terbaik. Default ini adalah router yang statis ya, yang cocok untuk semua paket. Jadi alih-alih router menyimpan root untuk semua jaringan di internet, jadi router ini dapat menyimpan satu root default untuk mewakili jaringan apapun yang tidak ada di dalam tabel. Jadi single default root. Lalu router kolom memory biasanya menggunakan router default yang dikonfigurasi ya secara lokal atau dari router lain. Jadi menggunakan protokol routing ya, routing dinamis, root default ini tidak memerlukan bit yang paling kiri untuk mencocokkan antara root default dan alamat IP tujuan. Ya, jadi di gambar ini, di sini network top network ya, jaringan rintisan ya. Jadi di sini di G000 interface G000 dia mendapatkan network 3 lalu satu ke arah router 2 network 2 ya, network yang berbeda ya. Jadi R1 only. R1 tuh hanya perlu mengetahui tentang jaringan yang terhubung langsung. Untuk semua jaringan, ia dapat menggunakan restart default yang menuju ke R2 ya. Jadi di sini PV4 default start routing ini hampir sama ya, hampir sama dengan PV4 static route. Tapi networknya di 000 ya. Dan subnet masa juga 000. Jadi maksudnya 00 ini dia akan mengarah kemanapun ya. Jadi sebelumnya itu jika epistatic router itu dia misalnya dari network 3 ya, dia ingin ke network seberang sini atau network 2 ini,
dia dikenalin dulu ya network yang ingin dia tuju di 2.0, lalu net mask yang yang ingin dia tuju berapa. Nah, tapi kalau di static root ini dia tidak perlu hanya menuliskan di 0.0.0. Dia akan secara default ya, kita hanya memasukkan IP address atau exit interface ini di sini ya. Misalnya dari network 3, di sini network 3 itu di router di PC 1 ini ingin ke network 2, dia jalur yang dia lewatin ya. Nah, sama juga seperti IPv4. Dan di sini IPv6 itu hanya memasukkan double colon slash 0 ya. Lalu di cara mengonfigurasi default static routing ya. Nah, di sini ada sebuah gambar topologi nih. Jadi dari router 1 IP root di 00000 ke arah 2.2 ya. 172.16.2.2 ya di port ini. Next hop ya jika kita konfigurasi di Cisco pakai tracer dia ada di next hopnya. Lalu IPv6 juga sama ya, double colon slash 0. Lalu next hopnya dimasukkan yang di sini. Acat 2 double colon 2.2. Kemudian ini untuk memverifikasi ya default static routing dengan perintah show IP route status. Dia akan muncul sepertinya. Atau jika di Cisco pakai tracer itu dia juga bisa melihat di routernya lalu di config ya, config pilih di route, dia akan ada daftarnya. Nah, ini jika di mode CLI ya, so IP route. Jadi dia secara statik. IPv6 juga sama. Lalu sintak cek untuk mengecek konfigurasi ya. Meriksa sintak konfigurasi root status ya. Jadi ini soal yang pertama itu mengonfigurasi IPv4 default router 3 nih. Dari router 3 use network IPv4 common address. Jadinya dia hmm, di sini ya kita config ini ya sudah masuk di config kita ketik. Nah di sini ya ini langsung aja kita soal, kita lihat semua ya. Jadi di IP route ini 112 ini IP next hop ya, next hop di sini dia menggunakan network 92.168.1.2 dan menuju ke bawah ini jalur bawah ya di 10.1 di kasih 5. 5 ini bagian substatus router di admin distance ya of 5. 5 sama FVV6 juga dikasih admin distance of 5. Nah ini untuk exit lalu di show IP route. Sini yang static tuh ada di 1.2 ini ya, yang tadi sudah dikonfigurasi sebelumnya. Lalu FVV6 root. Di sini lanjut di so itu
Oke, ya. Di sini di stick 3 pencet. Jadi perintahnya di reset dulu ya. Happy root di R3 config ya. Happy root di 0 0 0. Di router 3 ini dia ingin menuju ke next hop-nya R2 ya. Jadi kita masukkan di 192, 168, 1.2. Lalu di sini FVV6 ya. V6 tadi di V6 root. Saya ulang lagi ya. Nah, sini sama ya, F6 root di double colon slash 0. Next hop-nya di 1.2. Lalu di sini untuk config room lagi display static ya. Melihat konfigurasi statik ya di sini. So IP root static, IP root static full command. Oh, di sini exit dulu, exit lalu melihat di show IP root static ya. Nah, ini udah selesai, kita lanjut di konfigurasi floating static routes. Floating static routes ini seperti topik lain di dalam judul ini ya. Kita mempelajari cara mengonfigurasi route static floating point ini FVV4 dan FVV6 ya. Sama seperti sebelumnya kita konfigurasi FVV4 versi 4 dan FVV IPv6 versi 6. Jadi jenis route statis ini route mengambang ya. Floating point static, floating ngambang. Jadi route statis ini yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan ya, redundant, cadangan ke route static dinamis utama. Jadi ketika terjadi kegagalan, yaitu akan ada cadangan, cadangan yang digunakan saat route utama tidak tersedia. Jadi misalnya ya, di gambar ini, misalnya kita asumsikan bahwa seorang admin nih ingin membuat static routing ini sebagai cadangan routes ya, yang dipelajari di EIGRP. Statis ini harus dikonfigurasi dengan jarak admin yang lebih tinggi daripada EIGRP ini. Jadi EIGRP ini memiliki jarak tadi ya. Sebelumnya di administrasi 90, jika route statis ini dikonfigurasi dengan jarak 95, route dinamis yang dipelajari melalui EIGRP ini lebih disukai daripada route statis floating. Jadi jika route yang pelajari EIGRP ini hilang, jadi route statis floating nah, digunain nih sebagai gantinya. Jadi pada gambar ini tuh router cabang nih. Misalnya biasanya meneruskan semua lalu lintas ke router melalui tautan one privat ya di atas ini. Jadi dalam contoh ini router bertukar informasi route menggunakan EIGRP, terus statis mengambang ke router floating ya dengan jarak admin paling satu lebih tinggi. Dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai cadangan. Nah, di sini
ada ya kayak di RP90 SPF ini 110 is 115. Langsung saja ke cara konfigurasinya. Konfigurasinya di floating ini dikonfigurasi dengan menggunakan argumen jarak untuk menentukan jarak admin ya. Jadi jika ada jarak admin yang dikonfigurasi, nilai default yang digunakan itu satu ya. Seperti ini ya konfigurasinya, dia menggunakan 5. Ya, tambahan 5 itu menggunakan administrasi distance ya, of 5. Jadi value in greater, nilai yang lebih besar dari nilai satu, dan karenanya root ini floating dan tidak ada dalam tabel pengertian kecuali gagal. Jadi jika jalur yang diutamakan itu jalur yang di ke arah R2 ya, di sini mati, dia bisa mengaktifkan cadangan di redundant ya, ke arah 10 10 10. Nah, ini show IP route static ya, begin gateway untuk melihat jalur yang utama. Ini kecuali Venom route. Lalu dites nih. Cara mengetesnya jika di router 2 interface di S1 S0/1/0 dimatikan dan di S011 ini dia juga dimatikan. Jadi tampilan di router 1 dia akan menampilkan change state down. Dia tidak up lagi ya karena sudah dimatikan. Nah, lalu di R1 ini ya, seperti yang sudah dikonfigurasikan di R1, di R1 ini dia melihat show appear status begin gateway. Nah, jalur yang dilewatin jadinya dia mengarah ke 10 10 10 2. Sini ya, karena dikonfigurasi tadi sebagai redundant ya. Dia menggunakan admin distance. Nah, ini cara soal ya. Cara untuk mengeceknya kita langsung soal saja. Sini dari router 3 ingin menuju ingin membuat static route, jalur utama yang dibuat di 1.2, lalu admin distance of 5 ini lewat bawah sini ya, di 10 10 10 1 IP 1 exit. Mungkin segini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan pemahaman. Saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, Oke, terima kasih pada kawan saya yang sudah jelaskan pada sebelumnya. Jadi kan kita tadi sudah sebelum pada modul sebelumnya kan sudah membahas tentang routing konsep ya. Jadi ada konsep routing. Jadi ada konsepnya itu ada apa aja sih konsepnya? Jenisnya ada apa saja, protokolnya ada apa saja. Saat ini saya ingin menjelaskan pada modul 15 di mana pada materi ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh kawan saya, kawan kelompok saya. Modul 15 tentang AP static routing di mana ini merupakan salah satu jenis dari routing konsep tadi ya, karena ada static routing. Di sini saya ingin menjelaskan yang bagian materi 15/5 yang bagian akhir tentang host router ya, pada host. Nah, oke.
Listrik 5 ini nggak harus ditukar. Jadi ya topik soal nah, oh, pada atau rute host ya menurut segi mainan. Jadi topik ini menunjukkan kita cara mengkonfigurasikan rute host status pada IP versi 4 dan IP versi 6 dan kapan kita menggunakannya. Untuk host merupakan alamat IP versi 6 dengan max 32 bit atau alamat IP versi 6 dengan max 128 bit. Di bawah ini ada tiga cara rute host dapat ditambahkan pada tabel routing. Yang pertama kita install secara otomatis ketika alamat IP dikonfigurasikan pada router seperti pada gambar ini ya. Dan dikonfigurasikan sebagai host statis sehingga ada root host diperoleh secara otomatis melalui metode berikutnya. Oke, langsung saja pada materi 15.2 tentang automation ini saya lihat host router. Jadi pada ini rute host yang terinstall ya secara otomatis. Jadi pada Cisco ini secara otomatis memasang rute host yang dikenal sebagai rute host lokal. Pada saat halaman terbuka dikonfigurasikan pada router, rute host memungkinkan proses yang lebih efisien untuk paket yang diarahkan ke router itu sendiri. Oke. Ini kan di bawah sini merupakan contoh rute host ya, root host atau root host yang telah terinstall tadi. Ada contohnya ada server atau server itu ada pelayanan dan sorry, server itu pelayan ya. Kemudian ada ISP-nya media, kemudian ada cabangnya ya. Jadi pada alamat IP yang ditetapkan antarmuka branch serial 0/1/0 merupakan IP dari 198.51.100 sini ya. Jadi pada IP ini server ini ya alamat IP yang ditetapkan oleh antarmuka branch serial 0/1 ini merupakan router lokal untuk antarmuka terus yang dipasang oleh IaaS dalam tabel router aja. Sini kita masukkan perintah branch show IP root. Nah, sini ada kita lihat nih baru yang kita masukkan nih dengan sesi dan ada static host router di mana ada sini ada server dan sini ada ISP penyedia layanan ya, di mana root host dapat berupa root statis yang dikonfigurasikan secara manual untuk mengarahkan lalu lintas ke perangkat tujuan tertentu. Maka pada contoh server di bawah ini ditunjukkan pada gambar ini ya, root statis menggunakan alamat IP yang tujuannya dan matchnya itu matchnya itu 255.255.255.255/32 ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya 15.5.4 tentang konfigurasi static host router atau konfigurasi host static router tadi itu ya. Pertama kita masukkan IP root yang bukan kita masukkan, kemudian kita masukkan subnet masnya kan ini kan 132 berarti 255 jadi 255 di gateway dia ada versi 6 terus masukkan lagi dan sekian. Oke. Kemudian kita verifikasi static host routernya ini dengan cara selain itu kita ini melihat tentang apa ya, melihat host router yang telah kita upload tadi dengan menggunakan
Show IP root, kemudian konfigurasi IP version 6 static host root rendering lokal ya, yang satunya atau gateway. Kemudian sini ya, atau 6, lalu versi 6, satu, dan statusnya soal IP version rootnya, statusnya ini ya. Kemudian sintek atau konfigurasi static pada host router, server, ISP. Ini ada contoh konfigurasinya, soal IP-nya sudah ada ini ya. Sudah lokal, kemudian IGRT, OSPF, dan seterusnya. Terus ini ada IP yang sudah serial ya, yang sudah connected. Oke, di sini ada modul lab sini ya, pertanyaan. Oke, mungkin sekian pada konfigurasi pada penjelasan kami. Saya mewakili kelompok ya. Terima kasih. Sebelumnya, maaf jika ada kesalahan, jika banyak kesalahan pada kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.